Oke, halo teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel yang membahas seputar Elementor, WordPress, dan UI UX design. Pada video kali ini, kita akan ngebahas seputar icon lagi. Namun bedanya, kita pernah membuat sebuah video yang sebelumnya juga tentang icon, tapi tentang bagaimana cara menambahkan icon ke library Elementor menggunakan kode script CDN atau menggunakan link CSS, sehingga kita bisa mengakses icon-icon yang disediakan oleh provider tanpa perlu mendownloadnya satu persatu, tapi kita bisa menambahkan secara otomatis, dan kita juga bisa mengatur warnanya dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang penasaran atau belum menonton video ini, barangkali bisa menjadi referensi atau mungkin sedang mencarinya, bisa menonton, silahkan, linknya ada di sebelah pojok kanan atas. Nah, balik lagi ke tutorial kali ini. Jadi bedanya apa dengan tutorial yang sebelumnya? Nah, bedanya di tutorial kali ini kita akan membahas icon SVG. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang sebelumnya pernah coba menggunakan icon SVG tetapi tidak bisa memberikan efek hovering, misalkan seperti ini. Jadi saya sudah menambahkan sebuah icon yang bisa dilihat di layar teman-teman. Jadi misalkan ini saya hover seperti ini tidak memberikan efek, meskipun di sini sudah saya berikan efek ya. Misalkan kita pengen warnanya jadi hijau, harusnya kan berubah jadi hijau ya, tapi di sini nggak berubah. Nah, ini yang nanti akan kita uraikan pada video tutorial kali ini. Karena mungkin sebagian dari teman-teman bosen ya kalau misalkan menggunakan icon bawaan dari Elementor yang seperti ini, jumlahnya terbatas. Ya, ini sebenarnya penyelesaian masalah sebagaimana yang diuraikan pada video tutorial icon menggunakan CDN ya. Jadi mengatasi keterbatasan jumlah icon di Elementor. Nah, jadi misalkan kita coba akses ke library icon di sini, icon library, kita lihat di sini jumlahnya tuh sangat terbatas. Dan model yang ada di sebelah sini itu pun reguler, solid, dan brandnya pun terbatas. Gimana kalau misalkan kita ingin menambahkan icon dengan brand yang tidak ada di sini? Tentu kita harus menambahkannya sendiri ya. Reguler juga terbatas, iconnya regulernya pun iconnya agak terlalu tebal dan mungkin stylenya banyak yang teman-teman tidak menyukai ya. Nah, sementara kalau misalkan kita lihat di luaran sana ya, baik itu di Figma maupun penyedia-penyedia icon sebagaimana yang sebelumnya pernah dijelaskan pada video tentang CDN, icon CDN, itu kan jumlahnya sangat banyak teman-teman. Nah, cuman permasalahannya barangkali teman-teman tuh ingin memiliki icon yang downloadable, artinya icon yang bisa di-download tapi bisa di-hover. Tentunya kita tidak mungkin menggunakan icon PNG ya, karena PNG itu berupa gambar, jadi nggak mungkin kita bisa berikan efek hovering di sini. Nah, jadi solusinya mau nggak mau kita harus menggunakan icon SVG. Cuman sayangnya ketika kita download, kita upload, tapi kita tidak bisa memberikan efek hovering. Nah, tentunya ini akan agak ada yang kurang ya, karena hover itu kan biasanya menandakan kalau misalkan ini iconnya kita hover, harus menunjukkan icon ini kita hover gitu. Jadi ada state-nya gitu, hover state. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas hal itu. Pertama kita akan mencoba membuat icon yang sifatnya itu regular atau icon line ya, seperti ini. Jadi nanti teman-teman tuh bisa mendownload icon apapun dan bisa diupload ke Elementor, lalu bisa di hover. Nah, sekarang kita akan coba memilih salah satu jenis icon dulu. Yang pertama kita pilih secara random aja ya. Jadi yang pertama kita akan memilih icon ini. Nah, icon ini jangan lupa kita download berupa SVG seperti ini. Kita download saja, kita klik buttonnya, maka secara otomatis akan menyimpan file di folder kita. Nah, ini ya, namanya 3D Rotate. Nah, untuk bisa mengubah atau bisa mengedit biar nanti bisa di hover di Elementor, kita memerlukan Figma ya. Figma ini kita gunakan untuk mengedit beberapa bagian dari icon SVG itu. Jadi
kita harus menguploadnya terlebih dahulu. Teman-teman bisa ketik atau ya Ctrl Shift K ya, kemudian pilih 3D rotate, open. Nah, kemudian kita paste di sini. Kita coba perbesar. Nah, kita mau membuat icon ini agak lebih tipis, jadi kita klik konten yang ada di dalamnya sini, kita klik, kemudian kita Ctrl A untuk menselect semuanya, kemudian kita coba geser ke sini, kita pilih struknya itu agak lebih tipis ya, kita buat menjadi 1. Nah, jadi oke, jadi udah lebih tipis kalau misalkan teman-teman lihat di layar. Nah, langkah selanjutnya kita harus mengubah icon ini dalam atau diubah menjadi stroke gitu. Ini kan kalau misalkan dilihat di sebelah kiri ini masih vektor semua ya. Nah, nantinya kita akan membuat menjadi vektor, tapi vektornya tuh menjadi satu kesatuan. Nah, ini kita bisa hapus ini ya. Ini tapi nggak semuanya ada kotak seperti ini ya. Jadi kita bisa hapus saja karena ini bukan bagian dari preview iconnya. Nah, kita Ctrl lagi. Nah, kemudian teman-teman bisa klik kanan di sini kalau misalkan mau manual. Nah, kemudian pilih outline stroke atau dengan shortcut Ctrl Shift O. Nah, kemudian kita klik. Nah, kita coba kembali ke sebelah kiri. Nah, maka di situ ada tambahan vector stroke. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman harus membuat icon ini menjadi flat. Maka kita jalankan perintah flatten. Maka nanti akan ada perubahan pada sebelah kiri lagi. Nah, coba kita perhatikan, maka iconnya menjadi satu kesatuan, yaitu file vector. Nah, inilah nanti file yang sudah diedit sampai kondisi seperti inilah yang nanti akan kita coba ubah lagi, karena yang membuat icon SVG itu tidak bisa di hover walaupun itu formatnya SVG ketika diupload ke Elementor, karena sebenarnya tuh di dalam file SVG ini tuh ada kode yang tertanam yang membuat icon itu tidak bisa di override menggunakan pengaturan dari Elementor yang ada di sini. Nah, warna yang mengoverride itu tergantung warna yang ada di sini. Jadi misalkan, maksudnya di icon bawaannya ketika di downloadnya nanti. Misalkan di sini hitam, maka biasanya ketika mengupload ke Elementor, iconnya itu akan selalu hitam, sebagaimana yang ada di sini ya. Jadi misalkan ini warnanya hitam, itu tidak bisa di hover karena memang asalnya itu sudah hitam. Nah, jadi kita itu akan menghilangkan warna bawaan yang ada di icon SVG itu. Nah, maka kita perlu ingat ya, jadi ini warnanya kan warna hitam. Maka nanti yang mengoverride itu adalah warna hitam. Maka warna stroke di dalam icon SVG ini adalah warna hitam. Ingat ya. Jadi warnanya nanti yang akan kita eksekusi itu bergantung yang ada di sini. Oke. Lalu langkah selanjutnya kita harus mengekspor ini dan mendownloadnya dalam format SVG juga. Maka kita tinggal pilih di sebelah sini, kita ubah, maksudnya kita pilih menjadi SVG lalu ekspor. Nah, maka nanti akan terdownload ke komputer kita ya. Kita coba lihat lagi. Nah, yang ini iconnya ya. Nah, langkah selanjutnya untuk menghapus yang tadi saya bilang ada kode yang tertanam di dalam icon SVG, kita membutuhkan kode editor. Jadi teman-teman bisa menggunakan misalkan yang sudah familiar ya, Sublime Text atau VS Code, atau kalau misalkan tidak punya kedua itu bisa juga menggunakan Notepad. Nah, tapi pada video kali ini saya akan coba menggunakan VS Code. Jadi teman-teman silakan sesuaikan dengan yang ada di komputernya masing-masing. Nah, saya udah open. Nanti kita akan ditampilkan apa sih yang sebenarnya ada di dalam icon SVG itu. Nah, ini bisa dilihat di layar. Jadi icon SVG itu kenapa nantinya bisa di hover di Elementor,
karena isinya itu sebenarnya juga kode-kode, teman-teman. Nah, kemudian yang perlu kita hapus adalah fill-nya. Nah, fill inilah yang sebetulnya itu mengoverride, maksud saya yang membuat icon itu tidak bisa di hover. Nah, inilah yang akan kita hapus. Nah, yang pertama fill-nya adalah fill none. Nah, fill ini kita harus hapus. Nah, juga fill yang berikutnya adalah fill yang sesuai dengan warna icon itu. Jadi karena tadi saya sebut stroke itu yang sudah kita setting pada Figma itu kan warnanya hitam. Nah, maka di sini yang muncul adalah black. Jadi nanti yang fill di sini warnanya apa disesuaikan dengan ikonnya teman-teman masing-masing. Jadi ini perlu kita hapus juga. Nah, kita harus menghapus semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal salah satu. Kalau misalkan ada yang tertinggal salah satu, nanti akan membuat mungkin ada bagian salah satu bagian dari icon SVG itu nggak bisa di hover, sementara yang lainnya bisa di hover. Nah, tentunya ini tidak sempurna ya teman-teman. Nah, caranya kita coba temukan fill dengan warnanya. Fill-nya apa, kita blok dari awal kata dari awal huruf F sampai akhir tanda petik yang kedua. Ingat tanda garis miring ini jangan sampai terhapus ya. Nah, kemudian untuk menseleksi semuanya, teman-teman tinggal klik, maksud saya tinggal gunakan shortcut CTRL-D. Jadi nanti akan menselect yang sama dengan yang sudah kita pilih satu persatu. Misalkan nih fill black, kita tekan CTRL-D. Nah, maka akan menselect lagi yang sama. Kemudian kita tekan lagi dan tekan lagi. Nah, yang terakhir kita tinggal delete. Oke. Nah, jadi file inilah yang sudah kita edit, yang harusnya kita upload ke Elementor. Maka sekarang kita coba upload ke Elementor. Kita pilih widget icon, kita taruh di sebelah sini. Karena ini sudah saya siapkan untuk khusus icon SVG yang sudah diedit. Kita gunakan pilihan upload SVG. Nah, kemudian kita upload files, kita temukan file yang akan kita upload. Nah, jadi filenya yang ini ya, 3D rotate, kita open, insert media. Nah, ini iconnya sudah bisa mengikuti styling yang ada di Elementor. Kita coba buktikan. Jadi kita mau coba ubah di sini warnanya menjadi merah. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan tadi, di sebelah kanan kita warnanya berubah menjadi merah. Tapi kalau kita coba lihat yang ini, kita coba atur warnanya itu nggak mau. Nah, tetap hitam. Nah, kita juga bisa menghovernya dengan warna yang kita mau. Misalkan kita warna hijau. Ketika di hover berubah. Oke, itu sampel yang pertama. Dengan icon SVG yang berupa line ya. Terus kalau misalkan teman-teman bertanya, terus kalau misalkan iconnya itu icon yang filled atau bold gitu. Nah, saya sudah membuat sebuah udah menyiapkan sebuah sampel ya. Ini saya memiliki dokumentasi icon yang cukup banyak dan kita akan gunakan salah satunya saja. Contoh misalkan kita akan menggunakan icon yang ini ya, gambar play. Kenapa saya memilih ini? Karena kalau kita menggunakan icon bawaan dari Elementor, itu icon play-nya itu agak sedikit aneh ya. Misalkan nah, anehnya seperti ini. Jarak antar icon dengan garis tepi dari lingkaran ini agak terlalu dekat, sementara kita tidak bisa mengaturnya. Kalau misalkan kita pakai play yang lain, misalkan play yang ini, nah ini kan hanya gambar playnya aja, tapi kita pengen misalkan ada lingkarannya. Nah, ternyata di sini garisnya secara visual itu nggak seimbang, jadi agak kurang bagus ya. Kalau misalkan memang
kita menggunakan icon dari bawah Elementor tuh banyak kekurangannya. Jadi kita perlu mencarinya sendiri. Maka saya mau coba dengan icon yang ini nih. Kita coba select, kemudian kita akan copy ke halaman yang tadi sudah kita gunakan sebelumnya. Nah, di sebelah sini. Oke. Nah, untuk icon ya, untuk tambahan informasi, saya menyarankan teman-teman menggunakan icon yang punya frame di sini, frame kotak yang menjaga ukuran icon itu tetap sama. Karena icon kan itu bentuknya berbeda-beda ya. Jadi misalkan teman-teman mau pakai yang di bagian dalamnya langsung seperti ini, kadang ukurannya ada yang sama seperti ini, tapi kalau misalkan coba ukurannya misalkan agak horizontal posisinya, misalkan icon ini dibandingkan dengan icon yang lain, misalkan icon ini mungkin lebarnya tuh nggak sama. Nah kan ada yang lebarnya 17, sementara di sini kotak 20-20, ada yang kebanyakan 20-20 ya, tapi kalau misalnya kita bandingkan yang lain ini 18-18 gitu. Nah tapi secara visual sama, cuman kalau kita upload ukurannya nggak pas, nggak sama. Jadi nanti kadang ketika dalam sebuah project agak menyulitkan, maka saya menyarankan teman-teman menggunakan atau mengekspor nanti icon yang punya frame seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mendownload seperti ini dari penyedia icon kemudian nggak ada frame-nya, teman-teman saya sarankan untuk membuat frame-nya sendiri. Oke, kita balik ke sini. Jadi langkahnya juga sama. Yang penting membuat icon ini menjadi stroke, kemudian kita flatten. Nah, langkah yang pertama ini nggak harus diikutin ya, karena ini ada menjadi sebuah komponen, jadi saya agak perlu memisahkan dikit ya. Oke, sepertinya nggak perlu. Oke, jadi kita langsung ke langkah yang pertama tadi, yaitu membuat outline ini, icon ini menjadi outline stroke. Kita klik di sini. Oke, ada perbedaan. Kemudian untuk yang flatten tadi, kita cukup membuat flatten pada bagian dalamnya sini. Nah, oke, sebetulnya kita perlu membuatnya satu persatu. Nah, jadi terkadang case-nya tuh berbeda ya. Tapi yang penting icon utamanya ini kita buat menjadi flatten, sehingga nanti ketika kita edit di kode editor tadi, kita bisa mengubahnya dengan cara yang sama. Nah, langkah selanjutnya kita harus mengekspor file ini menjadi SVG juga. Kita ekspor menjadi SVG. Oke, filenya sudah terdownload. Nah, ini kenapa menjadi sebuah folder, karena tadi ada strukturalnya ya di Figma-nya ya. Jadi agak sedikit berbeda, tapi filenya sama. Nah, filenya adalah icon juga dalam format SVG play. Nah, kita coba akan upload secara langsung tanpa perlu mengeditnya terlebih dahulu. Filenya ada di sini. Oke, kita upload. Nah, maka iconnya tetap seperti ini. Nggak bisa berubah ya, nggak bisa berubah jadi merah seperti ini. Nah, tapi kita sekarang akan coba mengeditnya terlebih dahulu. Oke, nah sudah tampil di layar teman-teman kode editor saya. Jadi kita lakukan hal yang sama. Yang pertama kita hapus fill none. Oke, untuk yang langkah kedua kita hapus yang ada warnanya. Nah, karena di sini warnanya itu bukan hitam, bukan juga solid yang lain, misalkan merah, hanya merah misalkan, maka kita tidak akan menemukan kata black, red, white atau lain sebagainya, tapi menggunakan kode heksagonal.
maksud saya kode hex. Nah, kita select kode warna ini juga dengan property fill-nya. Kita select fill, kemudian kita blok sampai akhir tanda petik yang kedua, dan jangan lupa kita hapus semuanya. Maka kita perlu CTRL-D sehingga warna yang kedua juga akan terselect. Oke, sudah terlihat. Semuanya sudah terseleksi dengan baik. Nah, sekarang kita tekan delete atau backspace untuk menghilangkan ini, kemudian kita save. Oke. Nah, sekarang kita akan menguploadnya kembali. Kita duplikat ini, kemudian kita upload. Oke, teman-teman bisa melihat di sini warnanya merah, dan merahnya itu agak lebih unik. Kenapa? Karena ini ada warnanya padahal di sini satu, tapi di sini warnanya kayak ada yang sebagian backgroundnya tuh lebih soft, kemudian yang depannya tombol iconnya itu yang segitiga itu lebih hard. Nah, ini karena memang dari sumbernya itu sudah dibuat dan diformat seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sebelah kanan sini, itu layernya tuh 40%. Jadi kekuatan warnanya tuh berbeda. Jadi walaupun nanti warnanya sama, hasilnya akan berbeda. Nah, ini unik. Jadi kalau misalkan teman-teman mau model yang agak lain, bisa menggunakan icon model seperti ini supaya lebih tampilannya tuh beda dengan yang pada umumnya. Sehingga kalau misalkan kita bandingkan dengan icon dari Elementor, sangat jauh perbedaannya. Nah, ini teman-teman bisa lakukan untuk icon apapun, sehingga teman-teman memiliki jumlah icon yang tidak terbatas untuk digunakan di Elementor. Mungkin sebelum ditutup ada yang bertanya, ini iconnya bisa nggak sih previewnya tuh agak dibesarkan? Nah, ini tadi karena kita ada bagian yang belum kita edit. Jadi kalau misalkan kita lihat di sebelah kiri layar kita itu ada width dan height. Nah, ukuran inilah yang membuat tampilan pada preview tadi sedikit kecil. Nah, kalau misalnya kita ingin mengubahnya, kita ubah ukuran width dan height-nya di sini. Sama langkahnya, bisa dengan select lalu CTRL-D. Lalu ketika kita ketikkan angka yang kita inginkan menjadi ukuran preview, misalkan saya menggunakan ukuran 150, itu sudah cukup besar. Nah, kita sekarang coba upload kembali ke Elementor, ke WordPress. Kita open. Oke, maka tampilannya sedikit lebih besar. Bukan sedikit sih, jauh ya, lebih besar. Oke. Ya, untuk tutorial kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Jadi semoga ini bisa menambah wawasan dan trik teman-teman untuk mengatasi keterbatasan jumlah icon yang ada di Elementor, sehingga teman-teman bisa memiliki library icon yang tanpa batas.